Odading itu minyak harus banyak ya. Oke, minyaknya berarti harus banyak pas digorengnya. Ya, harus sampai ngambang. Nah, untuk menggoreng ini apa? Nasgor ini, jadi minyaknya itu jangan terlalu panas. Tapi untuk bisnis ini sendiri termasuk kategori yang sulit atau tidak nih, Mas? Menurut saya sih ini sangat mudah sekali ya. Jadi siapapun yang mencobanya ini pasti bisa. Sekalipun anak kecil juga ini pasti bisa ya. Tapi kalau misalkan yang sekarang lagi dijalani itu tadi kan keripik bayam, keripik tempe, sale, ya. sama sale. Nah itu biasanya modalnya berapa, Kang? Kalau saya udah produksi besar sih ya itu, modal 1 juta itu bisa jadi 5 juta. Saya Agus Cuguy dan saya seorang pengusaha makanan ringan. Hai teman ninja, selamat datang di Berguru, belajar ragam usaha baru, mulai bisnis baru dari hobi yang seru. Nah, sebelum kita mulai berguru hari ini, sebelumnya aku pengen kasih informasi bahwa kita punya OVO Cash senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai ya, untuk bisa jawab kuisnya dan menangin hadiahnya. Semoga beruntung! Halo Mas Agus. Ya, halo juga. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih tim Berguru belajar ragam usaha baru udah diizinkan untuk datang ke tempatnya Mas Agus. Ya, sama-sama. Nah, Mas Agus, ini dari kapan sih kepikiran ide untuk masak masakan yang dibilang dari bahan sederhana bisa jadi luar biasa nih? Oh, itu dari dulu, dari semenjak saya umur 7 tahun saya udah diajari memasak sama ibu saya dan diajari juga tentang cara berjualan dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Tapi untuk bisnis ini sendiri termasuk kategori yang sulit atau tidak nih Mas? Menurut saya sih ini sangat mudah sekali ya. Jadi siapapun yang mencobanya ini pasti bisa. Sekalipun anak kecil juga ini pasti bisa ya. Tapi kalau Mas Agus sendiri ini berarti dari umur 7 tahun udah mulai jualan? Udah mulai jualan. Itu kan berarti masih SD dong ya kalau 7 tahun? Masih SD, belum sekolah. Belum sekolah? Sampai belum sekolah itu saya udah bisa masak. Bikin jajanan-jajanan anak-anak itu udah bisa ya. Nah, tapi kira-kira bisnis apa sih sekarang yang paling ditekuni? Jadi yang paling ditekuni itu bisnis sekarang bisnis keripik bayam. Keripik bayam, keripik tempe, sama keripik pisang sale. Nah itu. Bayam, tempe, dan juga sale. Tempe, sale. Itu nggak ada matinya, jalan terus sampai sekarang. Meskipun sekarang lagi pandemi seperti ini ya, bayam, tempe, sale itu masih berjalan terus. Nah, Mas Agus ngomong-ngomong soal pandemi, ini ada impact-nya tersendiri nggak sih? Ada sedikit. Jadi berhubung saya punya toko ya, pas PSBB ini toko saya juga ikut ditutup. Oh, pas PSBB, udah berapa lama tuh berarti? Udah 4 bulan. Udah 4 bulan. Udah 4 bulan saya nggak punya penghasilan dari toko saya. Ya ampun, terus solusinya gimana tuh? Ya saya jadi dropshipper aja. Jadi dropshipper aja berarti sekarang ya. Ya udah deh. Kira-kira hari ini kita mau masak apa nih Mas? Kita buat odading. Odading Kang Agus. Odading Kang Agus. Odading Kang Agus. Ini beda ya jargonnya berarti ya kalau odading Kang Agus. Bahan-bahannya apa aja nih? Bahan-bahannya gampang ya. Cuma kita pakai tepung terigu saja. Tepungnya yang mana? Yang ini? Tepung terigu. Ini udah ya? Tepung terigu, ini tapioka. Oh beda-beda. Oke. Kita udah mulai ini aja yuk. Kita buat terigu, terus kita pakai gula pasir, sama air dan sedikit garam. Lalu kita kasih ini buat pengembangnya ya. Oh, ini apa namanya? Ini ragi instan. Ragi instan atau kalian bisa pakai permipan. Dan terakhir kita pakai telur 1 butir ya. 1 butir telur untuk 250 gram terigu. Oke Kang Agus, sebelum kita mulai masak kita pakai peralatannya dulu ya. Ini kita pakai sarung tangan dulu ya biar lebih higienis. Ini biasanya prosesnya berapa lama kalau bikin odading kayak gini Kang? Kalau bikin odading proses pengembangan tuh 30 sampai 60 menit. Kita buat takaran sedikit dulu saja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ninja di rumah mau bikin odading, kita tes dulu ya di rumah jadi atau enggak. Jadi nggak usah banyak-banyak bikinnya. Kita buat 250 gram dulu ya. Jadi kalau misalkan 1 kilo kita bagi 4. Nah, ini kita timbang 250 gram. 250 gram ya? 250 gram. Oke, 250. Abis ini apa nih Kang? Abis ini kita kasih ini ragi instan. Nah kita pakai sendok kecil setengah sendok saja. Setengah sendok ya? Setengah sendok teh. Atau kalau 1 bungkus 11 gram itu dibagi 4 ya. Nah, cukup segini. Ragi dan terus kita kasih telur, kasih telur 1, pecahin sama saya aja. Iya boleh. Nah, ini jentik saja, ya gitu ya. Beda kalau udah yang expert pecahinnya cuma sentik gitu doang langsung gitu ya. terus.
Kita kasih garam sedikit. Garam. Kasih garam sedikit. Garam yang ini sejumput ya? Sejumput. Sacomot cek orang Sunda. Oh, sedikit segini? Nah cukup. Udah? Nah itu fungsinya untuk pembangkit rasa aja ya. Oke. Oke, udah ini aja ya bahannya. Jadi sekarang kita kasih gula. Belum gula, lupa satu lagi gula. Gula kasih 5 sendok makan. Oh, gulanya banyak? Ya, 5 sendok makan. Nah, sekarang kita kasih air. Airnya? Air 150 ml. Nah, sekarang diaduk aja ya, nggak usah pakai tangan diolehin, nggak usah bagus-bagus seperti kayak kita bikin donat ya. Nah, kita berarti sesimpel itu ya, nggak mesti harus pakai alat-alat yang nggak usah pakai mesin, gitu. nggak usah pakai mixer. Nah, jadi diaduk aja seperti ini ya. Nah, nggak usah bagus-bagus ngaduknya juga ya. Saya boleh cobain, Kang? Boleh, silakan. Ini Kang, kita sambil ngobrol lagi ya. Iya, Tadi boleh. kan selama pandemi berarti ada beberapa toko yang tutup kan, tokonya Kang Agus ditutup. Iya. Berarti dropshipper itu kalau pengiriman gitu biasanya gimana Kang? Kalau pengiriman kita langsung saja, nggak via online nggak. Oh. Tapi jadi, pastinya pakai Ninja Express dong. Nah, kalau bisa pakai online, bisa pakai Ninja Express. Iya. Biar lebih cepet sampainya. Ini sampai merata semua gini nih Kang? Terus sampai lembut aja, sampai lembut. Oh. Oke, udah ya. Ini cukup, nggak usah lama-lama mengaduknya juga. Jadi kita simpan, kita diamkan. Ini kita tutup ya, kita tutup. Kita diamkan 30 menit. Oke, sambil kita nunggu mekar adonannya ya. Jadi kita buat nasgor dulu alias nanas goreng. Oke, kita masuk ke nanas goreng. Bahan-bahannya apa aja Kang? Bahan-bahannya gampang, nanas. Nanas dulu nih berarti? Nah, itu nanas secukupnya ya. Oke. Kita buat takaran sedikit lagi nih, kita buat 250 gram. Nah, untuk nanasnya juga ini nggak bakal habis ya, satu butir ini, satu buah. Okay. Terus tepung tapioka kita pakai 250 gram, kita langsung timbang aja. Tapioka yang ini ya? Tapioka, salah. Tepung terigu. Tepung terigu, salah. Saya udah mulai pinter nih Mas. Pinter nih. Nah, 250 gram tepung terigu, terus tapioka kita pakai 2 sendok saja, 2 sendok. 2 sendok. Cukup. 2 sendok tepung tapioka. 1, 2. Oke. Ya, 2 sendok tepung Habis tapioka. tepung tapioka. Udah. Tinggal pakai garam sedikit garam. saja. Terus. Cukup. Ini tinggal kita kasih itu ya. Jadi kita masak di wajan. Jadi airnya dipanaskan dulu sampai mendidih. Nah, sudah mendidih, kita masukkan tepungnya ke sini ya, diaduk-aduk nanti. Kita masukin airnya sok, masukin 300 ml, 300 ml. Oke, 300 ml sampai sini ya. Iya. Udah 300 ml, kita nyalakan apinya. Oke, nah Mas, biasanya Kang Agus nih kalau misalkan bahan-bahan kayak gini keluarin modalnya berapa Kang? Nggak cukup, pokoknya nggak lebih dari 10.000. Untungnya 2 kali lipat. Oke, Ya, 2 kali lipat ya. Pas 10.000 jadi 20.000. Oke. Tapi kalau misalkan yang sekarang lagi dijalani itu tadi kan keripik bayam. Keripik bayam, tempe, sale, iya. sama sale. Nah, itu biasanya modalnya berapa Kang? Kalau saya udah produksi besar sih ya itu, modal 1 juta itu bisa jadi 5 juta. Ini udah mendidih Kang? Udah mendidih, oke. Lanjut apa lagi? Nanti kita masukkan saja nih tepungnya, kita aduk dulu ya. Nah, ini kita gebrusin saja sedikit-sedikit, lalu kita aduk sampai menggumpal ya. Nah, jadi kita masukin sedikit-sedikit ya tepung terigunya. Oh, nggak bisa langsung gitu Kang? Nggak, sedikit-sedikit aja. Nah, gini. Terus kita aduk dulu. Terus sampai menggumpal ya. Sampai menggumpal tuh? Sampai menggumpal. Nah, ini kalau sudah gini, ini apinya kita matikan aja. Oke. Nah, terus kita aduk sampai nunggu ini ya, sampai nunggu apa? Ini agak hangat. Agak dingin baru. Nah, ini kita kupas aja nanasnya. Oke. Ini Kang, bentar. Nah Kang, kalau misalkan dari bisnis Akang yang tadi, yang jualan keripik itu, kalau misalkan keuntungan per bulan ini berapa omset bulanannya? Omset bulanannya kira-kira, ini minimal saja ya, minimal 30. Minimal 30. Nah, kalau teman Ninja pengen beli nih keripiknya Akang, ini bisa dibeli di mana Kang? Untuk sekarang saya nggak itu ya, nggak jual online dulu. Tapi kalau misalkan kalian mau jual online itu lebih bagus lagi, karena saya belum mengadakan jual online ya. Jadi mungkin giliran teman-teman Ninja nih. Dan jangan lupa untuk Pengirimannya? Pengirimannya pakai Ninja Express. Nah.
Nah, berarti masih ada peluang bisnis dong ya untuk teman ninja di rumah. Masih banyak kalau peluang bisnis. Betul, bisa jadi dropshippernya dari Kang Agus dan dikirimnya tadi pakai Ninja Express. Nah, Wah, ini lumayan nih peluang bisnis yang cukup besar juga. Apalagi lagi pandemi gini, banyak teman ninja kayaknya di rumah rebahan, nonton film sambil nyemil-nyemil ya. Betul. Nah, ini keripiknya Kang Agus bisa dijadikan teman untuk rebahan di rumah dan PSBB di rumah pastinya ya. Oh, berarti kalau dipotongnya ini juga nggak bisa ngasal ya, Kang, potong nanasnya ya? Ya, ini korongnya juga harus dibuang dulu nih. Oke, ada tekniknya juga ternyata. Oke, ini kan udah dikupas semua nih, Kang. Iya. Kang Agus punya tips and trick gak sih untuk teman ninja di rumah nih, kira-kira masak odading sama nanas goreng ini biar lebih mudah gitu masaknya? Berarti kalau misalkan untuk odading itu minyak harus banyak ya. Oke, minyaknya berarti harus banyak pas digorengnya. Ya, harus sampai ngambang. Nah, untuk menggoreng ini apa? Nasgor ini, jadi minyaknya itu jangan terlalu panas. Oke, jadi minyaknya jangan terlalu panas. Jangan terlalu kalau panas. untuk nanas goreng. Iya. Kenapa kayak gitu, Kang? Karena ini mengandung aci ya. Jadi kalau misalkan ragi terlalu ya? panas itu takutnya ada kejadian hal yang tidak diinginkan. Tapi nih Kang, kalau dilihat kan sekarang kayaknya bisnis kuliner ini udah banyak banget ya Kang ya. Udah menjamur di mana-mana nih. Kang Agus punya nggak sih strategi atau tips and trick untuk teman ninja di rumah kira-kira kalau mau memulai bisnis yang baru ini seperti apa? Jadi yang pertama itu kita harus punya ide bisnis baru. Ide bisnis yang baru. Ya, jadi jangan sampai sama dengan yang lain. Oke. Yang kedua, dengan harga kita jangan terlalu tinggi soal harga ya. Yang penting kita ada untung sedikit, balik modal itu udah untung banget. Oke. Berarti kita... Nah, trik yang ketiga itu pemasaran. Kita pemasaran harus bagus, seperti kita kalau mau jualan itu di tempat yang strategis ya, di pertigaan atau perempatan jalan, atau bisa jual online juga lebih bagus, karena sekarang udah zamannya online ya. Oke, next gimana nih Kang? Jadi ini kita, mungkin sudah hangat ya. Nah, ini kita Ini saya uleni udah saja. berani nih pegang nih. Nah, boleh. Ini kita uleni sampai lembut. Oke, kita ambil saja, sob, boleh silakan. Aku ambil ya. Sebesar jempol kaki kira-kira. Ini kita gepengkan saja, nih kita emplek-emplek gini ya, tuh. Oke, berarti kita ratakan ya. Kita ratakan. Gitu. Terus kita kasih nanas. Ini jangan terlalu besar ya nanasnya ya. Nah, kayak segini saja nih cukup. Lalu kita kasih gula, ada gula. Oke, gula. Sedikit saja ya, kalau misalkan pakai sendok kecil tuh. Seperempat sendok kecil. Nah, segini cukup. Terus ini kita bungkus. Oke. Oke, ini kita simpan di sini saja. Nah, kita bikin lagi. Oke, Kang. Tadi kan udah... Ini yang terakhir ya. Gimana nih? Nah, ini kebetulan airnya sudah mendidih ya. Oke. Sudah saya didihkan dari tadi. Jadi ini kita rebus saja, jangan lama-lama, 5 menit aja ya. 5 menit aja? Iya, 5 menit saja. Gimana Kang, udah mendidih? Nah, ini sudah mendidih ya. Udah Ini berbusa. kita angkat saja, kita buang airnya nih ya. Nah, jadi ini kalau misalkan sudah seperti ini direbus, ini kita bisa jual secara frozen food atau makanan dingin ya. Iya, betul. Dijual di dalam kulkas. Kalau menurut saya ini biar dingin dulu ya. Oke, Nah, ini biar dulu. kita dinginin dulu, kita kita masuk buat ke odading Kang Agus. Nah, jadi di meja kita kasih tepung terigu. Nah, Udah ini kita, ditaburin tepung ya, kita kesiniin saja ya langsung semuanya? semuanya. Oke. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal potong. Kita Oke. potong sesuai ukuran ya, mau besar mau kecil. Jadi disesuaikan. Nah, kita potong seperti ini saja nih. Siap. Oke, kita mau coba goreng dulu, Kang. Nah, kita goreng ya. Satu dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini tuh ya. Berarti ini kalau misalkan waktunya nggak ada waktu tertentu harus berapa lama gitu ya, Kang, ya, Nah, gorengnya ya? Iya. Tergantung api besar kecilnya. Oke. Nah, odadingnya udah jadi, semuanya udah kita goreng. Kita lanjut lagi, ini mau goreng apa nih, Kang? Kita goreng nasgor. Nasgor, nanas atau goreng. Nanas goreng. Ini kita keceburin saja langsung Oh, ya. langsung semuanya dimasukin gitu nggak apa-apa, Kang? Satu-satu, Oh, nanti muncrat. Iya, Nah, iya. gini satu-satu ya.
Jadi gunakan api kecil ya, jangan terlalu besar dan minyaknya jangan terlalu panas, pelan-pelan saja ya. Oke. Nah kalau ini sendiri biasanya berapa menit nih Kang digorengnya? Oh ini paling 5 menitan lah. 5 menit? Ya. Wah ini udah mateng nih Kang? Wah ini kayaknya udah nih, coba kita pegang dulu ya. Udah kering? Nah ini udah kering, luarnya udah agak kering ya. Ini sudah siap kita angkat. Kita matikan apinya dulu ya. Boleh pakai infrared. Boleh diangkat aja. Yeay, udah jadi nanas gorengnya ini ala Kang Agus dan juga ala Dini ya Kang ya. Nih. Nasgor, nanas goreng. Nanas goreng dan juga tadi odading Kang Cuguy. Odading Kang Cuguy. Kalau yang ini ya, keren. Aduh, saya penasaran nih, saya pengen cobain, boleh nggak Kang? Boleh dicoba. Saya cobain dulu ya. Aku cobain odadingnya dulu deh. Manis ya Kang? Oh coba saya mau juga cobain. Enak. Jadi teksturnya tuh kayak gini ya kalau disobek nih. Tuh dalamnya benar-benar berongga. Kayak gini ya. Ini asli odading. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kang Cuguy. Enak. Nah, jadi aku mau pertama kali cobain yang namanya nasgor, nanas goreng ya. Ini bentuknya bulat. Kita langsung coba. Panas. Manis ya Kang. Terus tekstur gulanya kayak lumer. Nah, teman ninja, ternyata dengan modal yang seminim mungkin ini juga bisa menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Dan juga pastinya ide-ide tadi ini juga bisa dijadikan hobi untuk aktivitas teman ninja di rumah selama PSBB. Dan pastinya aku mengucapkan terima kasih banyak nih Kang Agus. Sama-sama. Sudah menemani Dini hari ini, tadi masak 2 menu yang luar biasa. Ya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ninja di rumah. Thank you Mas Agus. Ya, sama-sama. Nah, teman ninja, pastikan kalian tidak ketinggalan episode berguru lainnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga share kepada kerabat. Dan pastikan kalian sudah mengisi jawaban dari kuis episode ini di kolom komentar. Mulai bisnis baru dari hobi yang seru, saya Ramadini Sari pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Berguru Belajar Ragam Usaha Baru episode selanjutnya. Bye-bye!